Masih bersama kami dalam Kabar Banua TVRI Kalimantan Selatan. Masih juga setia Bubuan Pian Sebaratan di Kabar Banua pagi hari ini. Masih semangat ya, udah hampir 2 jam. Nih kita pokoknya setiap hari Senin sampai dengan Kamis sekali lagi ya, setiap jam 9 sampai jam 11 pagi kami akan menemani pagi hari Anda ya dengan informasi yang luar biasa dan tentu juga seru sekali dialog kita ya. Nah, bayangkan setiap hari kami akan menemani pemirsa TV Kalimantan Selatan dengan informasi yang seseru itu. Baik. Nah, ini dia nih. Sistia, TV-nya udah beralih ke digital. Ya, udah dong. Sudah. Kan kalau misalkan kita beli TV langsung TV digital aja gitu ya, karena gambarnya akan lebih bersih. Baik, per 2 November tadi itu sudah dilakukan analog switch off, artinya untuk analog sudah berpindah ke TV digital. Nah, ini tentu saja banyak sekali kelebihan-kelebihan. Namun juga masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masyarakat kita di luaran sana. Seperti apa sih STB? Apa sih STB? Apa sih lalu maksudnya juga ke digital? Emang selama ini nggak digital katanya gitu. Terus kalau misalkan udah ini kita nggak bisa nonton TVRI lagi dong, apa gimana? Nah itu dia, jadi banyak ya komentar-komentar di luaran sana yang nantinya langsung saja kita hadirkan ahlinya untuk bisa menjelaskan seperti apa sih kelebihan dan juga seperti apa untuk penggunaan STB pada digital. Nah TV digital ini langsung saja kita undang Bapak Widya Setiawan, beliau merupakan teknisi siaran TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. Yeay. Baik, selamat. Ada siapa ini? Baik, apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Iwan. Silakan siapa aja. Bang apa Bapak? Nanti kita di Ini adeknya. Ini sepupu. Ini sepupu. Oh, ini sepupu. Oh, ada sepupu. Ya. Nah, apa ini yang kabar sering deh? Oh, salah. Enggak. Oh, enggak. Jadi apa namanya, ini yang sering menghiasi juga ya Pak Iwan ya, sering juga warawiri bahwa ini adalah maskot TV digital Indonesia. Nah, bisa dijelaskan Pak Iwan? Modi ini maskot TV digital Indonesia. Jadi memang sekarang kita sudah harus mengejar kesiaran digital ya. Kita sudah sangat ketinggalan. Indonesia sudah sangat ketinggalan dengan negara lain. Betul. Karena apa, Bang, harus digital? Yang pasti digital itu hasil siarannya, audio dan video yang kita tonton di pesawat TV kita akan lebih bagus, lebih gambarnya lebih jernih, suaranya lebih jelas. Oh ya, ada tagline-nya itu ya. Ada tagline-nya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya. Apa Jadi, saya? karena sebenarnya proses pengirimannya atau pentransmisian yang berbeda. Jadi kalau di analog itu sistemnya masih dia pengiriman terpisah dua sumber ya. Jadi suara dan gambar ini sistem pemodulasiannya terpisah dan berbeda, jadi AM dan FM terus dikirim sehingga gambarnya kurang jernih, kadang-kadang terkendala cuaca dan lain sebagainya. Ya, tapi ketika ada something trouble ketika gitu kita menggunakan digital, dia sudah bit yang dikirim, data yang dikirim sehingga lebih bagus. Lempeng aja jadinya jalannya untuk gitu. Lebih canggihnya tadi juga dalam satu kanal digital itu bisa diisi beberapa kanal siaran. Seperti contohnya kalau di TVRI sekarang kita ada 4 kanal TVRI, ada di kanal 1 ada TVRI nasional, yang kanal 2 ada TVRI lokal, jadi masing-masing daerah ya. Kalau kita siaran TVRI Kalsel di kanal 2, yang kanal 3-nya ada TVRI World, ini isinya tentang pesona Indonesia, tentang kegiatan-kegiatan yang mendunia. Sekarang yang sedang berlangsung adalah event G20 di Bali. Yang kanal 4 adalah TVRI Sport. Ini isinya semua tentang olahraga. Jadi komplit ya Pak Iwan ya, ada di sana. Ada 4 kanal tentunya. Nah, per 2 November tadi ya, kita sudah melakukan analog switch off dan TVRI sudah resmi beralih ke TV digital dengan meninggalkan analog yang disuntik mati. Nah, lalu seperti apa Pak? Hingga saat ini untuk TV digital ini sendiri, meskipun tadi juga sudah dijelaskan banyak sisi positifnya ya ketika kita sudah beralih ke TV digital, karena Indonesia itu jauh tertinggal dengan negara-negara maju lainnya. Bagaimana Pak Iwan? Jadi memang ada keluhan di masyarakat, kita paham itu. Kami sendiri sudah
sejak 2 tahun yang lalu. Jadi TVRI Kalsel sendiri sudah sejak 2 tahun yang lalu kita melakukan sosialisasi di TVRI Kalsel. Teman-teman dari teknik, dari tim teknik, tim pengembangan usaha juga ikut membantu kita sosialisasi ke masyarakat, ke TV-TV kabel, ke daerah. Bahkan kami pernah juga memberikan set-top box gratis ke masyarakat ketika momen ulang tahun TVRI Kalsel. Kita turun ke masyarakat, kita berikan set-top box gratis, kita pasangkan, kita carikan channelnya. Dan saya terlibat di tim itu. Ketika itu saya merasa ini tepat sasaran sekali, karena memang ketika kami datang ke rumah yang ternyata mereka sudah pakai pesawat televisi digital, ya kita nggak kasih, kita kasih kepada masyarakat yang memang perlu. Banyak pemahaman juga di masyarakat yang masih kurang pas, yang masih salah. Jadi pemahaman tentang TV digital itu kalau di masyarakat Kalsel terutama, yang saya tahu adalah yang dianggap digital oleh mereka itu adalah satelit receiver. Memang betul satelit receiver yang menggunakan parabola itu ada yang digital, memang betul. Cuman yang ingin kita sampaikan adalah bukan satelit receiver itu aja. Cuman memang siaran kita sudah beralih ke digital, dan kita untuk bisa menonton itu bagi masyarakat yang masih menggunakan TV analog, dipasang atau dipakai set-top box. Nah, ini STB ya, set-top box. Atau baik. Biasa disingkat STB. Nah, ini salah satu dari STB ya. Banyak juga pilihan-pilihan lainnya ya, Pak Iwan ya. Biasanya kalau untuk STB ini saya pegang dulu modinya, Pak Iwan. Bisa dijelaskan Pak Iwan mengenai set-top box ini seperti apa sih? Karena masyarakat tuh banyak kurang memahami kalau boleh kita lihat, karena memang wajar ya yang namanya perubahan tidak serta-merta langsung bisa diterima oleh masyarakat kita. Tentunya dengan momen seperti ini kita jelaskan kepada masyarakat STB ini apa sih? Apakah bentuknya kalau di masyarakat ada yang bentuk parabola ya digital, antena ya digital. Dicolok, Nah ini seperti apa nih Pak Iwan bentuk dari set-top box ini sendiri? Jadi set-top box ini sebenarnya bahasa lainnya orang bisa nyebut decoder atau converter. Dia fungsinya memang untuk mengkonversikan dari siaran digital yang kita terima ke analog untuk dimasukkan ke TV, pesawat televisi yang masih analog sistemnya ya. Nah ini ada beberapa macam, ada beberapa merek, banyak sekarang. Ini salah satunya. Kebetulan ini salah satu yang memang kita kemarin kita pakai untuk saya taruh sini ya. Kita pakai untuk contoh, untuk coba ke masyarakat. Saya melihat ketika di masyarakat ada yang sudah punya set-top box. Bahkan beberapa teman yang ini juga sempat telepon ke saya, Mas ini kok nggak ada gambarnya gitu. Ya, padahal alatnya saya sudah pasang set-top box gitu. Jadi memang di masyarakat juga ada mispersepsi, ada kesalahan ketika ternyata dianggap dengan memasang set-top box masyarakat tidak perlu lagi antena. Padahal antena tetap diperlukan. Jadi iya, kalau pesawat televisi biasa kan supaya dapat gambar dan suara yang bagus, supaya dapat sinyal yang bagus kita pakai antena kan. Boleh antena dalam atau antena luar. Nah, ketika pemahaman sekarang ada yang miss adalah kalau sudah pakai set-top box nggak perlu antena, padahal tetap pakai. Jadi tadi sistemnya kan decoder atau inverter. Betul. Jadi gitu konverter. Sebenarnya dia hanya merubah sistem. Jadi ini contoh set-top box ini saya coba cerita saja bahwa ini di sini ada beberapa colokan atau beberapa lubang yang bisa dipakai untuk keperluannya ya. Jadi ada untuk input antena. Jadi dari antena itu masuk ke sini. Terus ini ada looping atau outputnya juga. Nah, loopingnya ini bisa langsung ke TV. Jadi kalau orang masih pengen nonton analog, tapi kalau menurut saya sekarang sudah nggak perlu. Karena apa yang ada di analog sudah ada di digital. Satu, yang kedua jauh lebih bagus gambarnya di digital. Nggak ada semut-semut lagi. Nggak ada semutnya lagi, nggak ada semut tawuran lagi. Semut tawuran, nggak ada lagi. Nah, terus ada lagi ini tiga colokan atau 3 konektor ini, ada kuning, merah, dan putih. Ini konektor standar untuk warna video dan audio. Jadi
dari antena masuk ke set-top box. Antena ke sini. Setelah itu yang dari ini keluarannya atau outputnya ini yang akan dimasukkan ke pesawat televisi. Iya. Jadi tiga-tiganya tiga kabel ini dipasang sesuai warna, kuning, putih, dan merah. Ini ujung yang satunya ke pesawat TV. Di TV-nya. TV juga ada. Di TV juga ada yang input, putih, kuning, ya. merah. Jadi Oh, berarti antenanya ke sini ya, bukan betul. ke TV lagi. Antenanya ke set-top box. Dari set-top box outputnya berupa audio video masuk ke TV. Berarti dari ini ke TV, antena ke sini. Antena ke Iya. sini. Ya. Betul. Tapi ini ada powernya ya. Ini harus ditancap juga ke listrik. Ya. Sorry. Oke. Ini harus ditancap ke listrik juga untuk powernya set-top box ini sendiri. Nah nanti kalau kita mau ganti channel, kalau dulu kita ganti channel dengan remote di pesawat TV-nya, nanti gantinya di sini. Arahkannya ke sini. Iya, jadi ini juga ada remote-nya. Remote-nya sudah ada. Jadi Set-top box ini tidak ada perlu lagi remote-nya pakai juga. remote TV, bisa. Remote TV hanya kita posisikan On off di saja. AV input, Iya. audio video input, dan nanti gantinya di sini. Jadi kalau kita misalnya mau nonton TVRI nasional, ya kita tinggal pilih channelnya TVRI nasional. Kita mau berubah ke TVRI yang lokal, yang Kalsel, kita tinggal pindah lagi channelnya ke Kalsel gitu, dan seterusnya. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget ternyata daripada Tidak dari nyampe TV 5 coba. menit udah terlihat ya Betul. seperti Dan apa. untuk settingnya juga sama dengan ketika kita setting channel di pesawat TV langsung. Jadi tinggal pengaturan, setting, kita klik oke terus dia auto searching, dia mencari sendiri, dapat nanti sinyal yang diinginkan. Untuk jumlah sinyal, untuk jumlah saluran yang diterima ini juga tergantung jarak ya. Jadi jarak dari pemancarnya dengan rumah atau dengan pesawat televisi penerima. Tergantung lagi dari antena yang Tergantung dengan anten. Jadi kadang-kadang ada keluhan di masyarakat, di teman-teman saya juga ketika mereka cerita ngeluh, di tempat saya kok cuman dapat 11 ya mas, di tempat saya bisa dapat 15, ada yang dapat 20 gitu. Kenapa tuh Pak Iwan? Jadi jarak yang pasti satu, yang kedua ketika jaraknya sama bisa saja karena konektivitas antena. Jadi mungkin kabelnya terpasangnya kurang bagus atau bagaimana gitu. Nah ini juga perlu dicek semua, kita pastikan dulu bahwa anten yang terpasang koneksinya bagus, kabelnya bagus, kondisi antennya juga bagus, sehingga sinyal yang diterima oleh anten itu tadi juga bagus, juga kuat gitu loh. Ketika masuk ke set-top box, kualitasnya bagus, set-top box mengeluarkan juga oke. Oke, jadi kalau ini ada juga di pertanyaan di masyarakat kita nih juga nih Pak Iwan, katanya seperti apa sih TV seperti apa yang memang bisa dipasang untuk set-top box ini? Apakah cuma TV-TV jadul ya? Apakah masih yang tabung saja? Karena memang ternyata saya flat loh TV-nya, tapi ternyata masih analog dalamnya. Betul. Nah, apakah ini juga seperti apa sih Pak Iwan, bisa dijelaskan juga kepada masyarakat kita untuk seperti TV jenis seperti apa yang memang bisa menggunakan set-top box seperti itu? Karena kan artinya juga masyarakat harus lebih teliti lagi dalam membeli ketika ingin membeli TV digital yang saat ini. Saya cerita tentang memilih set-top box dulu ya. Jadi set-top box ini ada beberapa jenis memang, cuman yang memang umum di masyarakat ada dua, ada STB DVB-T dan STB DVB-S. Nah, untuk penggunaan di TV terestrial, siaran terestrial yang artinya dia menerima siaran dari pemancar, ini yang digunakan adalah set-top box yang DVB-T. Nah, sekarang sudah generasi kedua sehingga disebutnya DVB-T2 atau DVB-T2. Ya, digital video broadcast. Nah, kalau untuk satelit memang yang digunakan digital DVB-S. Nah, kita yang pakai DVB-T2 ini. Nah, untuk pemilihan ini juga jangan sampai salah ketika nanti masyarakat atau teman-teman beli set-top box, asal beli ternyata yang dibeli tidak sesuai dengan keperluan. Nah, itu juga harus ya diperhatikan. Jadi yang kita pakai adalah DVB-T atau T2 sekarang, yang karena sudah generasi kedua. Kalau dulu DVB-T karena generasi pertama. Pertama itu. Yang kedua, TV apa yang bisa dipasang set-top box atau TV apa yang wajib menggunakan set-top box adalah TV yang masih
sistemnya analog. Nah, apapun itu bentuknya, mau apapun segitiga, bentuknya, iya. Mau dia TV tabung, mau dia TV flat, mau dia LCD, mau dia LED. Jadi memang ada pemahaman juga yang salah di masyarakat ketika merasa TV saya sudah LCD loh, sudah LED loh. Jadi anggapannya sudah pasti digital, padahal ada yang belum gitu, ada yang belum. Nah kalau TV tabung memang pasti karena iya karena TV jadul dia pasti masih analog. Iya. Bahkan di masyarakat ketika kami melakukan sosialisasi, ada masyarakat yang tidak paham bahwa TV-nya sebenarnya sudah smart. Iya, kami nemuin ketika kami langsung bisa lah ya. Kita sampaikan. Jadi kami ketemu dengan masyarakat, kami turun langsung ketika kami sampaikan. Kami dari TVRI begini-begini, mereka cerita TV saya jelek Pak. Lu kok jelek? Iya gambarnya bersemut, banyak bintik. Akhirnya kami minta, boleh nggak kami cek? Siapa tahu ada koneksi anten atau apa yang salah. Kami tanya juga, Bapak sudah digital apa belum? Dia bilang nggak tahu. Ternyata ketika saya masuk anaknya sedang nonton YouTube. Saya bilang TV Bapak sudah Android, ini sudah TV. Udah canggih. Akhirnya kita kasih tahu ini channelnya yang ada gini-gini dan mereka ya, iya ini ternyata lebih jernih, mereka senang. Jadi memang pemahaman masyarakat kita ya yang harus lebih dikuatkan lagi. Nah, inilah pentingnya kenapa kita hadirkan langsung Pak Iwan di sini untuk bisa menjelaskan apa sih sebenarnya STB, apa sih sebenarnya TV digital itu dan kelebihan serta manfaatnya juga bagi masyarakat ya dalam kenyamanan menonton siaran secara digital tentunya. Dan satu lagi Mbak Rini Fisya, ini sebenarnya nggak mahal sekarang. Iya itu tadi saya mau nanya nih. Jadi, harga kisarannya. Ada keluhan di masyarakat mahal belinya gini. Tapi yang lain serba mahal, beli STB gitu ya. Sebenarnya sekarang nggak terlalu mahal. Ada kalau kita belanja online ada yang kisaran harga 200-an. Bahkan yang saya dengar karena saya nggak nemuin langsung, ada teman-teman yang cerita saya beli cuma 150.000 dan bisa dipakai, hasilnya juga bagus. Sama saja dengan set-top box yang lain gitu. Tinggal pilih mau beli set-top box apa ganti TV nih. Ganti TV lebih mahal. Satu itu, yang kedua kalau mau milih set-top box yang mahal juga mungkin agak daripada mengeluarkan uang lebih banyak ya, karena yang ditonton sama aja bisa juga. Ada sekarang yang murah-murah, kalau mereknya sih kita macem-macem nggak hafal ya. Cuman ada ya teman-teman cerita bahwa ini saya beli cuma 150 Mas, oke juga apa dipakai gitu. Iya. Bang Iwan tadi kan apa di VBT itu kalau di kotaknya di mana tulisannya tuh biar nanti masyarakat bisa masyarakat tahu nih pembedaan yang ada beberapa tulisannya kecil di bawah kan. Nah, ini ada kalau di sini ada di VBT tuh. Bahkan ini yang keluar agak terbaru sudah ada EWS, Early Warning System. Jadi ketika warning system. Ketika ada bencana dia juga ngasih sinyal. Dia ngasih ada pemberitahuan di televisi yang muncul ya. Iya. Nih ya ada tulisannya DVB-T 2 yang ini. Kalau yang S jangan EWS. Jangan beli yang DVB-S. Yang TS jangan. Jangan beli yang DVB-S karena itu untuk satelit. Satelit ya. Jadi ada pembedaannya juga. Keperluannya kan untuk terrestrial. Jadi untuk nonton dari pemancar ya. Dari pemancar. Nah, kalau ini khusus untuk rumah ya. Untuk penggunaan TV rumah. Nah, jangan nanti misalkan kalau misalnya itu harganya murah, yaudah S aja deh gitu. Enggak juga ya harganya? Enggak juga, harganya kurang lebih ya. Dan ini juga sudah banyak dijual di pasaran ya Pak Iwannya di Banjarmasin. Toko elektronik. Toko elektronik sudah sangat banyak. Tapi saya juga ditanyain Bang, di TVRI jual set-top box nggak katanya? Banyak yang nanya begitu ya. Jadi dikira ketika kami sosialisasi pun malah mereka bilang, Pak ini dijual nggak? Saya beli gitu. Jadi ya enggak, kita ini untuk sampling, kita untuk contoh. Jadi untuk kepikiran ya, penjual set-top box aja. Bisnis lagi. Jadi memang banyak merek-merek di luar sana yang bisa dipilih ya oleh masyarakat kita. Tapi ingat tadi ada kode tersendiri dengan DVB-T2, DVB-T2 terrestrial. Itu yang penting, jangan yang S. Itu yang dipilih juga. Mau merek apapun dengan harga berapapun, tapi ya pastikan ya Pak Iwan ya bahwa nanti hasil yang didapatkan itu bagus. Iya. Jadi yang pasti ketika kita beli jangan sampai salah beli sehingga kita nggak bisa pakai, fungsinya nggak dapet gitu. Ya, itu hal yang paling utama di masyarakat kita. Bagaimana Bang? TV-nya sudah digital, Bang Tommy? Belum.
Belum. Apa jarang nonton TV? Bang Tommy harus nambah set-top box. Nambah set-top box langsung ya. Tapi sudah paham, Bang Tommy udah paham. Artinya ya. Habis ini mau nanya, kepake nggak gitu? Habis ini nanya, kepake nggak Bang? Oke. Jadi banyak hal ya yang sudah kita dapatkan informasi pada hari ini ya Sistia ya terkait dengan tadi update informasi terkini seputar Kalimantan Selatan. Tadi juga mengenai bis asik naik bis, lalu juga bagaimana untuk menerima siaran digital dengan baik, tentunya dengan penggunaan set-top box dan juga pemilihan set-top box. Nah, tentu saja Pak Iwan seperti apa nih Pak? Kalau untuk TVRI Kalimantan Selatan kita sudah di digital ya Pak ya, bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai TVRI Kalimantan Selatan yang kita sudah bersiaran secara digital terhitung 2 November tadi. Betul. Gini, jadi sebenarnya TVRI Kalimantan Selatan digital bukan dari 2 November, sudah 2 tahun yang lalu. Analog switch off-nya yang Banjarmasin. Terus untuk Kota Baru dan Kandangan sudah setahun lebih. Nah, kita di bulan April atau Mei itu malah pemancar analog di seluruh wilayah Kalimantan Selatan kita sudah off karena memang ada teguran dari pusat juga, dari Balmon bahwa ini perizinannya sudah habis, ISR-nya sudah habis dan tidak bisa diperpanjang karena frekuensi yang digunakan masih VHF. Izinnya tidak keluar lagi. Nah sekarang kami di Kalsel ini ada 3, di Banjarmasin 1, yang kedua di Kota Baru, yang ketiga di Kandangan. Jadi kita sudah bersiaran dengan pemancar digital. Bahkan sedang dalam proses ini untuk yang direncanakan ke depan pemancar di Haruai, Satuan Transmisi Haruai di Tanjung, Tabalong. Berarti apakah dengan analog switch off ini kemudian tidak ada lagi keluhan, ya TVRI nggak nyampe sini, nggak bisa nonton TVRI lagi, apakah akan masih ada keluhan itu? Seharusnya sudah tidak ada keluhan lagi. Bahkan untuk TVRI Kalsel kita sudah naik di MCPC atau di satelit sehingga orang di rumah juga bisa nonton via satelit. Dimanapun nanti ke depannya akan ada istilahnya SFN atau single frequency network, jadi semacam jaringan telepon seluler sepanjang jalan dimanapun akan ada TVRI pemancar TVRI ini, jadi dengan daya kecil, cuman dia lebih banyak. Sekarang untuk TVRI yang sudah jalan di Bali. Oke lah, nanti ke depan akan seperti itu ya. Dan akan kita tunggu ya seperti apa nantinya karena memang sekarang lebih mudah, sudah secanggih dan kita terus dukung tentu saja untuk beralih ke siaran digital dengan banyak hal tadi yang positif yang kita dapatkan sebagai pemirsa setia. Ya, karena akan lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah berbagi bersama kita di Habar Banua pagi hari ini. Dan tentu saja pemirsa, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung Habar Banua kita pada edisi hari ini, dan pastikan tentu saja sampai hari Kamis saja ya Sis ya kita hadir ya. Nanti kita akan berjumpa lagi hari Senin ya Bang Tommy, sampai dengan hari Kamis dari pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Saya Rini Mulyana dan saya Sistia Resanti. Seperti biasa sedikit dulu kita mau pantun ya, karena harus membudayakan. Wadai apam, wadai serabi, tulak menukar pakai sepeda. Setiap pagi akan selalu berisi dengan informasi dari Habar Banua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang
tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu.